joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Omi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Adik-adik yang manis, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa ada saat ini dalam ibadah sekolah minggu hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga kami bukan saja mendengar, tetapi kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dari 2 pembacaan, yakni yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Raja-Raja pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan yang berikut terambil dari kitab Perjanjian Lama juga, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Nah, kita baca dulu pembacaan yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca yang berjudul Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan ke mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, pembacaan yang kedua yaitu kitab Yesaya, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Kita baca, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian firman Tuhan, dikatakan berbahagia kepada kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, kita hari ini akan kembali mendengar cerita. Kita akan bercerita tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Adik-adik pasti punya kemampuan, punya bakat. Siapa di sini yang suka menyanyi? Siapa lagi yang suka main gitar? Siapa lagi yang suka membaca? Siapa suka main bola? Nah, itu adalah bakat, kemampuan yang adik-adik miliki. Dan itu merupakan talenta yang diberikan Tuhan. Jadi talenta adalah bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia. Raja Yosia ini diangkat menjadi raja pada umur 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun masih kecil. Dan dia memimpin bangsa Israel selama 31 tahun. Dia memimpin bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Dia tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia. Pada zaman Raja Yosia ini, maka dia membangun bait Allah, membangun kembali bait Allah, sehingga bait Allah boleh berdiri kembali. Dia bisa membagi tugas bagi semua bawahannya, sehingga mereka boleh mengerjakan tugasnya masing-masing. Itulah kemampuan yang diberikan Allah kepada Raja Yosia, di mana Raja Yosia diberikan kemampuan untuk memimpin. Itu juga salah satu talenta. Raja Yosia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memimpin, dan dia menggunakan itu dengan baik dan benar, sehingga dia diberkati oleh Allah. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Allah memilih orang-orang yang takut akan Dia untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Dari cerita ini juga kita bisa melihat bahwa kemampuan, talenta yang diberikan Allah harus dipakai untuk memuliakan Allah. Apapun itu, baik dia bisa bernyanyi, talentanya bernyanyi, bakatnya bernyanyi, dia harus pakai untuk memuji Allah. Bermain gitar, dia pakai juga untuk memuji Allah. Olahraga pun, olahraga apa saja bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Dengan demikian, maka adik-adik pasti akan diberkati. Kita juga bisa melihat bahwa Raja Yosia ini dipilih Allah karena dia bisa memimpin dengan baik. Dia takut akan
Tuhan, dia takut kepada Allah, dia menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah maka Allah memilih dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Jadi kalau adik-adik tidak takut pada Tuhan, tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka pasti adik-adik tidak bisa dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai di situ saja cerita kakak hari ini, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan cerita yang lain. Semoga cerita hari ini boleh bermanfaat bagi adik-adik. Shalom. Baik adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tenang dan kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari kita semua berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kami semua kesempatan untuk berkumpul dan beribadah, bahkan mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh bunda dan kakak pengasuh kami. Biarlah segala sesuatu terkait dengan firman Tuhan yang telah kami dengar, diberkatilah kami semua. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu yang telah mengajarkan firman Tuhan bagi kami, kiranya menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan pun memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami, Badan Pengurus Pompel, yang mana telah setia mendampingi, mendidik, dan mengasuh kami. Tuhan memberkati mereka semua. Kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar kami tentang firman Tuhan, Engkau pun memberkati kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sementara ini mengikuti ibadah secara online, yang telah mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati mereka di setiap rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang terus mendampingi dan mengajarkan firman Tuhan terus menerus bagi kami di masa pandemi yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan mau menyertai, menolong kami di sepanjang hari ini maupun untuk kehidupan kami selanjutnya. Bapa, terima kasih, ini doa dan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami di saat ini, hamba mohon berkat atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik manis, tadi kita sudah mendengar cerita, juga kita sudah berdoa. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan sama-sama menyanyi lagu bersama Tuhan, Aku Bisa. Kakak undang semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Bersama Tuhan
ibadah kita telah usai. Sebelum kita berpisah, pesan kakak, bila ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan satu, jangan lupa harus selalu jaga jarak. Sampai jumpa.